wabarakatuh. Saudara, kembali berjumpa dalam program Daerah Membangun. Dan sekarang saya sudah berada bersama dengan anak-anak PAUD Bina Bangsa. Dan memang pola perkembangan pendidikan memang perlu disadari oleh orang tua dan juga pendidik. Ini karena memang butuh bantuan anak-anak untuk mengetahui kemampuan mereka sejak dini. Oleh karena itu, PAUD dari BP2NFI diperlukan untuk menjadikan fokus sentra dan lingkaran anak-anak usia 4-6 tahun. Nyanyi lagi ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Pendidikan anak usia dini atau PAUD sebenarnya sudah cukup lama berkembang di Indonesia. Melalui proses pembelajaran yang tepat, anak akan memperoleh kemampuan untuk menggunakan sumber daya atau kompetensi yang dimilikinya. Proses pembelajaran bagi anak usia dini dilakukan melalui kegiatan latihan, peniruan, pembiasaan, bimbingan, arahan, dan keteladanan dari orang dewasa yang ada di sekitarnya. Seperti yang dilakukan di Sanggar Kegiatan Bersama atau SKB Gudo Jombang, Jawa Timur, murid-murid PAUD Bina Bangsa ini sedang melakukan kegiatan senam pagi sebelum mengikuti kegiatan belajar. Pendidikan anak usia dini sangat penting untuk dilakukan karena berdasarkan hasil penelitian para ahli disebutkan bahwa usia emas anak adalah pada usia 0-4 tahun. Pada usia tersebut anak mampu mencapai 50% dari perkembangan kecerdasannya. Bukan hanya kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan dalam bersikap dan juga pola pikir. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik harus mengerti benar pola pendidikan dan pembelajaran yang seperti apa yang cocok untuk anak-anak. Sebab, melalui proses pembelajaran yang tepat, bukan hanya orang tua maupun pendidik yang terbantu untuk berkomunikasi dengan anak, namun juga si anak sendiri akan lebih mampu untuk memposisikan dirinya dan mengenali segala potensi bakat yang ia miliki sejak dini. Nah, saudara, ini adalah salah satu pembelajaran bagi anak-anak bahwa sebelum masuk kelas harus melepas sepatu dulu dan sepatunya ditata yang rapi, tempat yang sudah disediakan seperti ini. Dan sekarang saya akan menilai salah satu pembelajaran di PAUD ini, yaitu pembelajaran Sentra Rancang Bangun. Nah, seperti apa Sentra Rancang Bangun itu? Kita akan langsung saja berbincang dengan Bapak Suharjo. Nah, saudara, sekarang saya sudah berada di ruangan Sentra Rancang Bangun dan langsung saja kita temui Bapak Suharjo. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Alhamdulillah baik-baik saja. Anak-anak ya Pak ya? Alhamdulillah ya, tenang dengan anak-anak Dan sini. saudara, Pak Suharjo ini adalah salah satu pamong belajar yang dari BP2NFI Regional 4 Surabaya ya Pak ya? Regional 2, BP Regional 2 Surabaya. yang mengembangkan sistem pembelajaran sentra dan lingkaran ini. Begini, sebenarnya bukan pengembangan model itu, tapi kebetulan kami mencoba menggunakan sebuah model bagaimana membelajarkan bahasa, matematika, dan sains untuk kegiatan menggunakan metode sentra dan lingkaran. Oh, itu metode seperti apa tuh Pak, sentra dan lingkaran? Begini, sentra dan lingkaran ini sebuah metode pembelajaran yang tepat untuk usia dini, karena di mana di dalam metode sentra dan lingkaran ini pembelajaran itu berpusat kepada anak. Di sini anak-anak diajak belajar dengan menyenangkan begitu, sehingga guru-guru yang ada di sini pendidiknya itu hanya berperan sebagai motivator, fasilitator, dan juga evaluator, sehingga anak-anak betul-betul bebas untuk bermain sesuai dengan kebutuhannya dan kemauannya. Berarti mengajarkan bahasa, matematika, dan sains, tapi dengan bermain gitu Pak ya? Iya, betul sekali. Jadi bahasa, matematika, dan sains kita ajarkan kepada anak-anak sejak usia dini dengan metode bermain, dengan penuh dengan kesenangan dan menggembirakan buat anak-anak. Iya. Kalau kita ambil contoh tadi anak-anak sempat bermain kejar-kejaran gitu Pak ya, sekarang juga bermain kejar-kejaran, itu bisa diambil pembelajaran apa mungkin Pak? Begini, kebetulan sentra dan lingkaran ini kan ada 4 pijakan Mbak. Ya, pijakan yang pertama itu pijakan lingkungan begitu, di mana pijakan lingkungan itu anak-anak gurunya itu men-setting sentra ini, menyiapkan segala permainan yang akan ada di situ. Kemudian ini settingan ya Pak ya? Iya, ini sudah di-setting. Iya, ini pijakan lingkungan. Gitu. Nah, di sentra Rancang Bangun ini
di mana anak-anak ini nanti diajar untuk bagaimana mewujudkan karya nyata dari hasil imajinasinya itu. Jadi imajinasi yang ada di pikiran anak-anak itu nanti diwujudkan dalam bentuk karya nyata, sehingga dalam sentra dan lingkaran dinamakan bermain pembangunan istilahnya. Oh, itu dinamakan sentra rancang bangun dari situ, Pak? Ya, dikatakan rancang bangun karena memang di sini APK yang digunakan itu adalah digunakan untuk memediasi daripada anak-anak supaya bisa mewujudkan karya nyatanya dalam imajinasi dalam bentuk karya nyata ini ya. Dengan menggunakan berbagai media, Mbak. Dengan alat permainan seperti ada balok, kemudian itu ada bisa itu balok ini itu ada yang di sana. Lalu yang ini ada? Ya, ini juga ini juga bisa digunakan untuk misalnya ini menempel begitu, ya menempel ya. Dan anak-anak itu diberi kebebasan untuk berimajinasi betul, apapun. Iya. Misalnya dia memikirkan pohon, dia akan menempel pohon bebas, gitu, Pak, iya. Ya? Jadi hanya membimbing pohon itu seperti ini. Ya, hanya memberikan istilahnya memberikan pijakan saja. Ya, mengarahkan saja. Kalau pohonnya bagaimana bentuknya, itu terserah mereka. Warnanya apa juga terserah mereka. Ya? Oh iya. Dan lalu kemudian apa yang membedakan metode pembelajaran ini dengan metode pembelajaran yang ada di sekolah TK atau playgroup pada umumnya? Begini, yang membedakan banyak. Yang pertama dari sisi peran guru tadi saya katakan, guru sebagai fasilitator, kemudian sebagai motivator dan sebagai evaluator. Nah, yang kedua, memang pembelajaran ini berpusat kepada anak-anak. Jadi anak diberi kebebasan untuk memilih mau bermain apa terserah gitu ya. Terserah iya. Jadi nanti misalnya ini main menempel, nanti setelah mereka sudah tuntas selesai boleh main yang lain. Iya, main yang lain boleh. Dan ini kebetulan ini ada empat permainan begitu ya. Ini yang pertama ini menempel untuk membuat sekolah, pohon, kemudian sana itu untuk mewarnai, ada meruncing, ada main balok. Iya. Halo anak-anak semuanya. Kamu namanya siapa kamu? Siapa? Rekar. Oh, Revan. Revan lagi bikin apa itu? Revan bikin apa? Oh, pabrik. Bikin pabrik itu. Itu apanya pabrik? Atapnya. Tempatnya ikan. Oh, pabrik tempat ikan ini. Mau bikin pabrik tempat ikan. Oh, bukan pabrik tempat ikan. Apa loh? Pabrik sepeda. Oh iya, pabrik sepeda. Revan mau bikin pabrik sepeda. Kalau tadi saya berbincang dengan Pak Suharjo ya, jadi roh dari sentra rancang bangun ini adalah dari permainan balok ini begitu ya. Jadi anak-anak diajak untuk berimajinasi, kemudian mengaplikasikannya dalam bentuk bangunan. Dan ini adalah salah satu benda yang tidak bisa diubah oleh anak-anak, tapi kemudian bisa dikombinasikan dengan berbagai macam bentuk. Itu yang dimaksud dengan sentra rancang bangun di sini. Dan di sini anak-anak diperkenalkan dengan kemampuan aksara, yaitu kemampuan untuk mengenal bahasa, struktur kata, entah itu berkomunikasi, dan juga memperkenalkan melatih sensor motorik dari anak-anak itu sendiri. Nah, di sentra rancang bangun ini adalah salah satu permainan yang memainkan seperti balok-balok dan kubus ini yang merupakan roh dari sentra rancang bangun. Ya betul Pak ya. Roh dari sentra rancang bangun ini adalah permainan seperti ini, bermain kubus, balok. Iya betul. Jadi sentra rancang bangun itu satu sentra yang digunakan untuk memfasilitasi anak-anak supaya bisa mewujudkan imajinasinya dalam bentuk karya nyata. Salah satunya dengan menggunakan media balok ya, dengan media balok semacam ini Mbak. Karena dengan balok-balok semacam ini yang bentuknya sudah terstruktur begitu, anak bisa menggunakan berbagai macam sesuai imajinasinya. Jadi mungkin Mbak udah ngomong-ngomong ya dengan anak-anak kan. Betul. Itu ada yang bikin pabrik. Ada yang pabrik tebu, pabrik tempat ikan. Ada yang bikin apa rumah mungkin seperti gitu, itu. Itu kan otomatis
otomatis kan di sini kan ada imajinasi anak, tapi kemudian diwujudkan dalam bentuk karya nyata melalui balok-balok yang ada di sini. Tapi untuk merancang imajinasi itu susah nggak sih Pak? Merancang imajinasi anak? Ya sebenarnya begini, anak-anak yang penting kan gini, untuk anak-anak itu di mana saja, kapan saja itu kan diberikan stimulasi. Iya, ya. stimulasinya. Bagaimana cara menstimulasinya? Tentu kita harus banyak aktif komunikasi dengan anak-anak, menunjukkan berbagai macam benda di sekitar anak-anak. Itu kemudian kalau istilahnya di Sentra dan Lingkar itu namanya pijakan. Pijakan, jadi guru memberikan pijakan kepada anak, hari ini mau main apa, mungkin sesuai dengan temanya begitu. Pedomannya begitu Pak ya? Ya semacam itulah katakanlah begitu, gitu ya, semacam itu pijakan, sehingga anak ketika menghadapi balok itu tahu persis akan digunakan untuk apa ini, gitu ya. Nah, seperti tadi mungkin ada bikin pabrik, bikin rumah dan sebagainya. Artinya ini terstruktur kemudian tidak bisa diubah oleh siswa, tapi dikomunikasikan sesuai dengan imajinasinya. Dikombinasikan gitu aja, ya? iya, sehingga Dan dikatakan. pijakannya itu ada berapa pijakan Pak? Pijakan yang ada? Ada 4 pijakan. Dalam Sentra itu yang pertama itu pijakan lingkungan, di mana pijakan lingkungan itu pendidik men-setting sentra yang akan digunakan anak-anak untuk bermain, itu menentukan apa? Menyiapkan segala APE yang akan digunakan, yang akan digunakan. Seperti tadi kita lihat kan, ini ada balok, kemudian ada meronce, kemudian ada menempel, ada itu, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua pijakan awal. Nah di pijakan awal ini guru mengajak anak, berarti yang kelihatan kan mengajak anak untuk bercerita, kemudian bergembira, bercerita tentang temanya dan sebagainya. Kemudian baru pijakan bermain. Nah di sini anak diberi kebebasan oleh guru mau bermain apa saja. Bisa bermain balok milik balok boleh, mau meruncing boleh, bebas. Tidak ya bebas. Tapi nanti diharapkan anak itu bermainnya tuntas begitu ya. Oh iya. Tuntas betul. Kemudian nanti setelah bermain ini ada yang namanya pijakan akhir atau setelah bermain. Di mana dalam pijakan akhir itu nanti anak-anak dikumpulkan juga membentuk suatu lingkaran begitu atau setengah lingkaran begitu. Anak diminta untuk beres-beres istilahnya, mengembalikan alat permainannya ke tempatnya. Kemudian anak diminta untuk recalling. Recalling itu bagaimana anak itu dilatih untuk mengembangkan bahasa ekspresi, menyampaikan, mengekspresikan apa yang pengalaman bermainnya, pengalaman bermainnya tuh. Jadi berarti tanggung jawab dan juga melatih bahasanya refleksi ya, juga ya Pak ya. Menyampaikan apa pengalaman bermainnya selama di sentra Rancang Bangun ini. Baik, itu tadi di sentra Rancang Bangun. Sekarang mungkin kita akan balik ke tempat berikutnya. Ada apa saja di PAUD Bina Bangsa ini? Wah, ini bagus. Untuk mengembangkan aspek sosial siswa, murid-murid PAUD Gudul Jombang ini juga diajarkan membentuk kelompok belajar dan berkomunikasi sesama murid. Selain itu, pertumbuhan dan kesehatan murid juga terus mendapatkan pantauan dari guru pengajar. Sebanyak 10.000 PAUD ditargetkan ada di Jawa Timur pada tahun 2013. Angka ini sangatlah jauh jika dibandingkan jumlah PAUD sampai saat ini yang hanya sekitar 3.241 pos PAUD, ditambah 522 di luar pos PAUD. Minimnya jumlah PAUD ini antara lain disebabkan beberapa faktor. Faktor pertama adalah masyarakat belum sadar betul akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Apalagi kita juga melihat persepsi yang timbul di masyarakat ketika berbicara tentang pendidikan usia dini, mungkin yang terbesit pertama adalah mahalnya biaya yang akan dikeluarkan. Kedua adalah masalah klasik, yaitu gedung tempat belajar dan dana untuk penyelenggaraan PAUD. Ketiga adalah kompetensi para pengajar yang kurang memadai. Idealnya, pengajar PAUD adalah lulusan sarjana S1 Psikologi atau S2 PAUD. Namun, faktanya di lapangan sangatlah sulit mencari pengajar lulusan sarjana yang mau mengajar PAUD. Kebanyakan tenaga pengajar PAUD adalah lulusan SLTA atau sederajat. Kekurangannya itu tidak, namun untuk mencapai sebuah percontohan yang betul-betul bisa dicontoh, itu memang kita harus betul-betul mempertimbangkan dari segi sarananya utamanya, kemudian dari juga segi pembelajarannya, serta yang paling krusial itu sebetulnya dari segi teman-teman pendidik.
ada senyuman tanpa udara sehat dan bersih. Satpam Angkatan Darat montir juru parkir dalang Ustadz. Nah, saudara, ini adalah sentra main peran. Nah, seperti apa sebenarnya sentra main peran itu? Kita langsung aja berbincang-bincang dengan Bapak Suharjo. Pak Suharjo, Iya. sentra main peran. Iya, sentra main peran, betul. Iya, jadi anak-anak diajarkan untuk bermain peran, bermacam-macam peran seperti. Betul, ini gambar-gambar tadi. Ada nelayan, ada ada kapten, koki. ada tukang kayu, macam-macam lah. Dan ini sedang membuat es krim. Nah, Pak, ya? kebetulan ini kan kita bicara soal bagaimana memberikan sains kepada anak-anak. Nah, di sini sambil bermain peran, bagaimana membuat sebuah es krim ini kan juga syarat dengan sains. Iya, Di mana sebuah susu kemudian dimasukkan dikocok-kocok nanti akhirnya jadi es krim. Ya tentu sederhana sesuai dengan usia anak tentunya seperti itu. Tapi tujuan dari pembelajaran main peran itu apa, Pak? Begini Bu, sentra bermain peran ini baik sekali untuk anak-anak usia dini karena apa? Karena disinilah anak-anak bermain peran itu nanti dengan main peran ini harapannya seluruh potensi bisa berkembang. Kan ini anak kan punya pengalaman sebelumnya, Iya, iya. kemudian bagaimana dia menyampaikan pengalaman itu dalam bentuk bermain peran. Di sini juga bahasa juga kena kan dia berkomunikasi dengan teman-temannya, ya kan? Sains juga kena kebetulan ini es krim dia juga belajar sains. Dan juga matematika juga bisa juga kan matematika Iya, iya. mungkin menghitung berapa nanti Berapa jumlah, gram-gramnya iya, gitu ya. itu mungkin seperti Iya. itu. Dan anak-anak ini diharapkan memang lebih apa ya, mungkin lebih adaptasi dengan lingkungan juga lebih baik gitu nanti, Pak, ya. Iya, harapannya dengan bermain peran ini anak-anak itu bisa berkembang potensinya, Iya. termasuk bahasanya, kemudian kognisinya, kemudian sosialnya juga seperti itu. Gitu. Ini sudah jadi es krim ya? Sudah jadi es krimnya? Oh, belum. Jadinya es krimnya lama apa sebentar? Oh, lama. Sudah jadi ya, Nak? Sudah jadi? Wah, belum. Terus Sudah jadi dikocok es krim. terus. Terus dikocok, Dikocok dikocok. Boleh pinjem. Maksudnya. Dikocok. Ternyata dingin juga ya. Ini banyak mau nyoba ini. Ternyata juga lama-lama kedinginan juga ini. Ini. Ini pemirsa ya, saya coba untuk mengocok bikin es krim ala anak-anak PAUD ini. Ala anak-anak. Selain tadi main es krim, bikin Iya. es krim gitu, Betul, Pak. bikin es krim. Peran apa lagi yang kemudian diajarkan di PAUD ini? Banyak peran seperti kita lihat di sini. Nah, ini ada uang-uangan ini ya, ada uang-uangan. uang-uangan. Ini digunakan kalau nanti anak-anak bermain misalnya jual beli. Jadi ada Mungkin es penjual, krim sudah jadi nanti ya, dijual gitu, Pak, ada ya. penjual, ada pembeli. Kemudian dia pakai uang-uangan ini kan. Oh, ini uangnya bentuknya iya. juga uang Iya. zaman Iya. sekarang, Pak, ya? Iya, Mainan ini ya. uang dari itu lah. Ini digunakan untuk jual beli. Itu mengajarkan matematika juga kepada Ini anak ada ya, Pak, ya? buah-buahan juga. Gitu kan. Jadi mungkin jual buah tergantung temanya juga. Ini ada kompor juga ini. Nah, ini bermain. Nah, untuk bermain peran, Mbak, ini ada Iya. bermain peran mikro, ada bermain peran makro. Oh, mikro makro apa itu, Pak? Gini, kalau bermain peran mikro itu anak Sini, dong, sini. benda-benda kecil untuk mewakili dirinya. Seperti ini kah? Ya misalnya kalau misalnya main masak-masakan gitu ya, ya kompornya kompor. Ah ini bermain peran mikro ini. Ini kan kecil sekali, dia hanya main begini. Nah kompornya juga kecil kan, Iya. jadi pastinya kecil. Ini mikro. Nah ini mikro sehingga dia seperti dalang gitu loh Mbak. Iya, iya, Nah, misalnya masak. aja. Kalau makro mungkin lebih Nah konkret kalau makro lebih kehidupan. konkret, jadi anak kan bisa goreng sungguhan. Ini Iya, iya. makro. Jadi alat-alatnya itu besar. Jadi dia bisa goreng-goreng sendiri begini. Apakah kemudian ada tahapan ya, Pak? Sebelum ke makro, anak-anak bermain dengan mikro Nah, dulu? sebenarnya begini, untuk bermain peran memang ada tahapan-tahapannya. Iya. Itu kalau tidak salah ada tahapan pertama sampai tahapan yang ke 10 atau 11 begitu. Ada tahapan. Iya, sebenarnya. Dimulai tahap yang pertama sampai tahap yang terakhir memang ada tahapan-tahapannya Iya. seperti itu. Ini juga misalnya Ada boneka juga. bisa berperan sebagai sebagai pendongeng misalnya. Apa semua ya? Sebagai pendongeng bisa juga digunakan bermain peran ini. Nah, jadi banyak sekali main peran yang ada di sana itu ya. Iya, iya. Banyak sekali. Nah, itu tadi saudara dengan sentra main peran dan tahapan-tahapan ada 10, salah satunya adalah tahapan mikro dan makro.
Kamu lagi buat apa? Semen. Semen. Mana semennya? Semennya mana semennya? Itu. Oh, itu semennya. Kok kamu buat apa kamu? Aku deda, aku deda. Oh, dedek. Oh, tau dedek juga dedek. Itu yang anunya Yang apa, makanannya. beras itu loh. Iya, Apel. iya betul. Jadi di sentra bahan alam ini anak-anak diperkenalkan dengan barang-barang seperti ini ya, pasir, air yang bisa diubah dengan murid-muridnya, tidak seperti sentra Ranca Bangun tadi Bu ya, yang Bisa dibuat bentuk-bentuk yang selain dari pasir dan air ada juga mungkin dari tanah lempung. tanah lempung, ada cat juga mungkin Bu ya. Mungkin untuk mengenai warna ya. Iya, iya, iya. Tujuan kegiatan sentra bahan alam ini apa Bu? Iya. Dia akan mengenal alam, lingkungan alam, ya bahan-bahan alam sebenarnya yang ternyata juga bisa dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi anak mengenal bentuk dan juga motorik halusnya juga akan mengenal apa kasar lembut. Iya, iya. Jadi memperkenalkan anak kepada barang-barang yang kasar lembut, merangsang motorik halusnya, dan kemudian memperkenalkan anak juga terhadap lingkungan.